Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bahas lebih lanjut, anak-anak perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam. Yang kedua, memahami sikap toleransi Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, memahami sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Terlebih dahulu anak-anak, coba jawablah pertanyaan. Mengapa Nabi Muhammad menjadi idola bagi seluruh umat Islam? Kira-kira sudah menemukan jawabannya? Baik, simpan jawaban tersebut, kita lanjutkan pembahasannya. Kita pahami dulu Nabi Muhammad sebagai manusia yang sempurna. Bahkan ada perumpamaan, apabila manusia biasa itu seperti batu biasa. Namun kalau Nabi Muhammad itu seperti batu yakut, batu yang bernilai tinggi. Mengapa demikian? Nabi Muhammad dilahirkan dari keluarga bangsawan. Untuk menjadikan Rasulnya, Allah Ta'ala memilih Rasulnya itu dari latar belakang keluarga yang baik. Maka Nabi Muhammad dipilih karena dulunya kakek-kakeknya adalah bangsawan dari orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, terutama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib adalah sebagai juru kunci Ka'bah. Keadaan ketidakberuntungan Nabi Muhammad SAW yang lahir dari sejak kecil dengan keadaan yatim piatu menjadikan Nabi Muhammad SAW kecil ini menjadi anak yang sabar, mandiri, dan dewasa. Begitu pula ketika Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, Nabi Muhammad tidak merepotkan pamannya itu. Justru Nabi Muhammad berusaha membantu pamannya itu. Dari masa remajanya, Nabi Muhammad sudah memiliki karakter atau watak, yaitu pantang menyerah, pemaaf, rendah hati, dan rela berkorban. Allah Ta'ala juga membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dengan mengutus 2 malaikat yang mendatangi Nabi Muhammad ketika masih kecil. Pada saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Hati Nabi Muhammad dibelah, kemudian disucikan dengan air Zam-Zam. Sehingga tidak ada penyakit hati yang ada pada hati Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala juga menyuruh kedua malaikat itu untuk membersihkan kembali hati Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj. Apa yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad memiliki sikap yang adil. Selain kejujurannya, sehingga Nabi Muhammad pantas diberi gelar Al-Amin, Nabi Muhammad memiliki sikap adil. Terutama ketika Nabi Muhammad mampu memberi jalan keluar kepada kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok yang bersaing untuk memperebutkan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad.
Pada saat itu, kota Mekah memang mengalami bencana alam banjir, sehingga Hajar Aswad sempat hanyut, sehingga orang-orang Quraisy berusaha untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Hal ini memicu pertentangan antara berbagai kelompok yang ada di kota Mekah saat itu. Nabi Muhammad memberikan jalan keluar. Agar tidak terjadi keributan, Nabi Muhammad menyarankan kepada kelompok-kelompok tadi untuk memegang ujung-ujung kain yang berjumlah 4 agar Hajar Aswad bisa ditumpangkan di atas kain dan bisa diangkat bersama-sama. Saran dari Nabi Muhammad ini mendapatkan banyak pujian dari orang-orang Quraisy. Islam mengajarkan bahwa manusia di hadapan Allah adalah sama. Tidak kelompok, tidak suku, tidak agama. Namun yang membedakan adalah ketakwaan. Sehingga ketika ada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, beliau mengusulkan untuk mengerjakan adzan, maka Nabi Muhammad mempersilahkannya tanpa memandang bahwa Bilal dulunya adalah seorang budak. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang sangat peduli kepada kaumnya. Nabi Muhammad selalu mendoakan kaumnya untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpin kaumnya, tentu bisa saja Nabi Muhammad SAW meminta bantuan kepada kaumnya. Namun Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Justru kalau Nabi Muhammad memiliki harta yang berlebih, maka secepat mungkin Nabi Muhammad mensedekahkan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika umat Islam mendapatkan perlakuan kasar pada saat di Mekah, Nabi Muhammad tidak henti-hentinya selalu memberikan semangat, motivasi kepada umat Islam untuk tetap bersabar menghadapi ujian tersebut. Hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah juga disebabkan karena Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat nasib orang-orang Islam yang diperlakukan secara kasar oleh orang-orang kafir Quraisy. Meskipun sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad tidak lupa mencurahkan kasih sayangnya kepada keluarga. Bagaimana anggota keluarganya tidak mendapatkan siksa neraka, maka Nabi Muhammad selalu mengingatkan kepada mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad juga sayang terhadap cucunya. Pernah dikisahkan Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat bersama para sahabat. Pada gerakan sujud, Nabi Muhammad melakukannya lama sekali. Tidak tahunya di punggung Nabi Muhammad ditunggangi oleh cucunya, yaitu Sayyidina Hasan. Sebagai kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap cucunya itu, Nabi Muhammad membiarkan cucunya itu untuk menunggangi punggungnya sampai dirasa cukup puas. Tentu bisa saja Nabi Muhammad bangkit dari sujud, namun hal itu akan menjadikan cucunya bisa terhempas.
dan jatuh ke tanah. Tujuan Nabi Muhammad diutus di muka bumi adalah sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat, kasih sayang kepada semua orang, seluruh alam. Tidak hanya orang Islam yang merasakan kasih sayang Nabi Muhammad. Orang-orang kafir juga mendapatkan kasih sayang tersebut. Nabi Muhammad tidak pernah membalas kekejian perlakuan kasar yang dilakukan oleh orang kafir. Justru sebaliknya, Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan. Seperti yang pernah dikisahkan pada saat Nabi Muhammad meminta bantuan ke tanah Taif. Di situ Nabi Muhammad dilempari batu oleh penduduk Taif. Namun Nabi Muhammad tidak membalasnya, meskipun malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk melempari penduduk Taif itu dengan gunung. Jawaban Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Jibril, penduduk Taif sekarang ini memang belum mau masuk Islam. Namun nanti anak keturunannya bisa masuk Islam. Maka Nabi Muhammad mendoakan kepada penduduk Taif supaya nanti mereka bisa masuk Islam atas hidayah Allah Ta'ala, atau mungkin anak keturunan mereka lah yang bisa masuk Islam. Dan itu terbukti, Taif penduduknya bisa masuk Islam. Nabi Muhammad juga peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad selalu berhemat dalam menggunakan air, terutama untuk berwudu. Maka kalau kita berwudu, itu kita disunahkan untuk mengulanginya dengan 3 kali gerakan. Seperti membasuh kepala dengan 3 kali. Namun kalau kita lebih menjadi 4 kali, maka itu dihukumi makruh. Karena termasuk perbuatan boros dalam menggunakan air. Termasuk larangan untuk menebang pohon dan membunuh binatang ketika ihram atau melaksanakan haji. Itu merupakan bentuk bahwa Islam peduli terhadap lingkungan, terutama Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk peduli terhadap lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang tepat, dan semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.